Selamat pagi, siang, sore, atau malam kepada Ibu Lydia, kakak-kakak asisten dosen, dan mentor sekalian. Pada saat ini, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya, yaitu Giovanni Natali Gunawan, dengan nomor NIM 502021 dan teman saya, yaitu Ceisha Dharma, dengan nomor NIM 502021 akan mempresentasikan hasil karya ilmiah kami dengan judul Pengaruh Kematangan Emosi terhadap Penyesuaian Perkawinan pada Pasangan Usia Dini. Yang pertama, saya akan membahas area kematangan emosi. Melihat fenomena yang terjadi di luar sana, pada saat ini banyak terjadi pernikahan di usia dini. Bahkan pernikahan di usia dini tersebut tidak langgeng dan bahkan hanya bertahan hanya beberapa bulan saja setelah pernikahan. Hal tersebut menurut kami dikarenakan kurang matangnya pengolahan emosi oleh masing-masing pasangan. Selanjutnya, dari sub-area, yang pertama kami membahas tentang profil kematangan emosi dalam pernikahan usia dini dan latar belakang dari kematangan emosi terhadap pernikahan, terutama pernikahan usia dini. Yang kedua, kami membahas tentang pengaruh kematangan emosi terhadap pernikahan usia dini terhadap terjadinya perceraian pada usia pernikahan di bawah 5 tahun. Selanjutnya, dampak kurangnya kematangan emosi dalam pernikahan usia dini terhadap KDRT yang terjadi dalam hubungan rumah tangga. Selanjutnya, dampak kurangnya kematangan emosi dalam pernikahan usia dini terhadap ketidakharmonisan hubungan rumah tangga di pernikahan usia dini. Selanjutnya, kami pun menyertakan beberapa pertanyaan penelitian yang kami bahas pada karya ilmiah kami. Yang pertama, apa yang menyebabkan terjadinya pernikahan usia dini? Yang kedua, apa pengaruh kematangan emosi terhadap penyesuaian perkawinan pada pasangan usia dini? Dan yang terakhir, bagaimana dinamika kematangan emosi yang dapat mempengaruhi perilaku negatif dalam hubungan pasangan usia dini? Selanjutnya kami juga membahas tujuan penelitian. Untuk tujuan penelitian akan dibahas oleh rekan saya yaitu Ceisha. Silakan Ceisha. Baik. Oke, tujuan penelitian kami yaitu yang pertama mengidentifikasi kematangan emosi dalam pernikahan usia dini, kemudian memahami pengaruh kematangan emosi terhadap penyesuaian perkawinan pada pasangan usia dini, kemudian memahami dinamika kematangan emosi yang mempengaruhi perilaku-perilaku negatif yang terjadi di dalam hubungan pernikahan usia dini. Nah, selanjutnya ada pertimbangan. Dalam pertimbangan terdapat rumusan masalah dan juga manfaat yang ingin dicapai. Rumusan masalah yang akan dicapai dalam kajian ini yaitu apa yang dimaksud kematangan emosi, lalu apa yang menjadi latar belakang kematangan emosi, kemudian apakah kematangan emosi berpengaruh terhadap kehidupan dalam pernikahan, lalu apakah dampak ketidakmatangan emosi dalam pernikahan, lalu bagaimana pengaruh kematangan emosi terhadap kesehatan pernikahan usia dini. Adapun manfaat yang ingin dicapai adalah pembaca dapat menyadari pentingnya kematangan emosi yang terhadap penyesuaian pernikahan pasangan usia dini, serta dapat menerapkannya sehingga menciptakan hubungan rumah tangga yang sehat. Di sini ada diagram kami dengan header Biro Besar Pernikahan Dini dan Kematangan Emosi. Yang pertama, kami mencantumkan apa itu kematangan emosi yang dikategorikan kematangan emosi dapat dikategorikan dalam keadaan seseorang yang memiliki kontrol emosional yang baik. Menurut literatur review dari Della Neira Wilson dan M in M 2020. Kemudian
Menurut Rizky, maka dari itu dalam proses penyesuaian pernikahan usia dini sangat diperlukan kematangan emosi agar tidak salah dalam mengambil keputusan. Lalu ada yang dari Farah Diba 2020, kematangan emosi menjadi jembatan bagi pasangan suami istri untuk melihat masalah secara lebih objektif, sehingga solusi yang diambil juga bermanfaat bagi keutuhan rumah tangga. Lalu, menurut Nur Hadi 2020, saat menjalin kesepakatan terhadap permasalahan-permasalahan, seperti mengatur anggaran belanja dan bagaimana membagi tugas-tugas rumah tangga, pasangan usia dini akan menyadari bahwa mereka mempunyai perbedaan perspektif terhadap berbagai hal. Lalu kemudian, menurut Meridula 2020, ditemukan bahwa orang yang kurang matang secara emosional cenderung lebih menyukai coping yang tidak efisien daripada metode yang lebih bermanfaat. Lalu ada yang menurut Sastro, Irwan, Johan, dan Intan 2020, mereka berurusan dengan pengucilan sosial. Jadi karena kehamilan pranikah dianggap melanggar tradisi norma dan bahkan ketika pasangan menikah secara informal, anak mereka tidak memiliki hak. Lalu terkait kematangan emosi, menurut Hairi Latipun, Sopa 2020, kematangan emosi adalah aspek perkembangan emosi remaja yang dilihat melalui perilaku dan dipengaruhi oleh keutuhan keluarga. Kemudian ada menurut Rila Rahmamoyani 2020, secara psikis remaja sangat peka dan emosional, kemudian kemampuan remaja pun lebih dikuasai oleh emosionalitasnya. Mereka akan kesulitan jika dihadapkan atau dipaksa ke dalam pernikahan usia dini. Lalu menurut Darmia 2020, emosi adalah bagian dari keseluruhan aspek psikis manusia. Sebagai fungsi psikis, perasaan dan emosi memiliki pengaruh terhadap fungsi psikis yang lain seperti pengamat, respon atau tanggapan atau pemikiran dan keinginan. Berikut kami juga melampirkan halaman sumber atau daftar pustaka dari jurnal-jurnal yang kami gunakan untuk membantu kami menyelesaikan tugas ini. Selanjutnya, kami menggunakan kurang lebih 11 jurnal sebagai kutipan dan referensi untuk artikel ilmiah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam video dan presentasi kami. Terima kasih.